Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah saudara-saudaraku kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kesempatan dan kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan bila Roh Tuhan bekerja, memberikan arti dan hikmat bagi hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan untuk hari ini, Rabu 24 April 2024, tertulis dalam Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan yaitu seekor hewan yang bernama kura-kura, apabila dia mengalami suatu ancaman atau tantangan atau serangan, dia pasti lebih cepat untuk menyembunyikan diri dalam badannya sendiri. Karena kita tahu hewan ini memiliki satu perlindungan atau kulit yang sangat keras yang menjadi rumah dalam kehidupannya. Kura-kura ini merasakan dia sudah aman karena dia sudah bersembunyi dalam tubuhnya. Sekalipun hewan yang menyerang atau manusia yang mau mengambilnya masih melihat bahwa dia di dalam tempat persembunyian di dalam kulitnya itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau ini merupakan satu gambaran di dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Nah, mengapa ini dikatakan oleh Nabi ini kepada bangsa Israel yang mencoba untuk melarikan diri dari Tuhan, menyembunyikan diri dari Tuhan? Dengan kata lain, dia mencoba untuk menghindari Tuhan oleh karena dosa atau kesalahannya. Mungkin dia berpikir Allah tidak akan melihat dia apa yang dia perbuat. Padahal saudara-saudara yang kekasih, dikatakan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Dan kita tahu dan percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah maha tahu dan maha melihat apa saja yang terjadi di tengah-tengah hidup manusia, apalagi apa yang dia lakukan dan dia rencanakan dalam hidup. Nah, untuk inilah dinasihatkan oleh Yeremia, supaya manusia melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh adalah tidak pernah lengah dan dia tidak pernah silap untuk dapat melihat apa saja yang terjadi di dalam hidup manusia. Bahkan Allah sendiri mengetahui apa yang kita rencanakan, apa yang terjadi di lubuk hati kita. Bahkan Allah sendiri sangat mengetahui apa yang sudah kita lakukan yang telah lama. Bahkan Allah sudah mengetahui persis apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Dalam arti saudara-saudara, tidak ada yang tersembunyi dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini untuk mengatakan, mari kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak mencoba untuk melarikan dari hadapan Tuhan. Apalagi kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang percis tahu Allah pasti mengetahui apa yang kita perbuat, yang benar atau yang salah dalam hidup pekerjaan kita masing-masing. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita selalu jujur dan terbuka buat Tuhan. Bahkan bukan hanya Allah melihat, bahkan Allah memahami hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh dengan terbuka menghadapi Tuhan di dalam persoalan kita, di dalam kekurangan kita, bahkan di dalam segala sesuatu kelebihan kita, maka Allah akan memberikan yaitu arah dalam hidup kita, kemana yang harus, yang benar kita dapat lakukan, atau kita cari jalan solusi-solusi
di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Mari kita jangan menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Sebab Allah selalu bersedia menolong kita. Bahkan Dia mengarahkan hidup kita untuk ke arah tujuan yang penuh dengan pengharapan dan kehidupan. Mari kita bersama dengan Allah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semua terbuka di mata-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menyadari ini. Supaya kami selalu menyerahkan diri. Dan tetap taat dan takut akan Engkau. Dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.